Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13, sekitar tahun 1267 Masehi. Pendirinya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Terletak di Aceh, Sumatera, Indonesia. Berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Letaknya yang strategis membuatnya kaya dan berpengaruh. Banyak ulama besar yang datang dan menyebarkan ilmu. Mereka menggunakan bahasa Arab dan Melayu dalam ajarannya. Samudra Pasai juga dikenal karena mata uang emasnya. Kerajaan ini mencapai puncaknya di abad ke-14. Kerajaan Samudra Pasai adalah sejarah penting bagi Indonesia. Berikut penjelasan pemahaman kami mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Jangan lupa dengarkan dan simak baik-baik ya teman-teman. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Meurasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Ada juga sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini. Di antaranya, berita Marco Polo 1292. Dan yang kedua ada berita Ibnu Battuta 1304 sampai dengan 1368. Hikayat Raja-Raja Pasai. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada berita Marco Polo 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Dan yang kedua ada berita Ibnu Battuta 1304 sampai dengan 1368. Musafir dan Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara sendiri. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Dan yang ketiga ada Hikayat Raja-Raja Pasai, merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam, Kesultanan pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad 14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. B. Kondisi sosial politik Kesultanan. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada sekitar pertengahan abad 11. Kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Merah Khair. Merah Khair adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078. Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Sultan terakhir Pasai adalah Tengku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk perebut pelabuhan di Gujarat. Penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Merah Silu dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh yang memerintah pada tahun 1267 sampai 1292. Ia keturunan Sultan Perlak, yaitu sekarang Malaysia. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya sangat strategis, yaitu berdekatan dengan Selat Malaka. Al-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir bertakhta pada tahun 1292 sampai 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Bengala. Dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur, barus, dan emas untuk kepentingan perdagangan. Sudah dikenal mata uang yang disebut dirham. Az-Zahir
digantikan oleh anaknya Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah pada 1326 sampai 1345. Pada masa pemerintahan Pasai mencapai masa keemasan, pada masa ini pula Ibnu Battulah kembali singgah di Pasai. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi perdagangan internasional dan ramai dikunjungi pada pedagang benua Asia seperti Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya, kesamaan antara kehidupan sosial Kesultanan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Pengaruh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai. Kerajaan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Ilmu agama di Pasai salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama asal Makassar, dan penyebar Islam di Afrika Selatan. Di bawah pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, putra Mahmud Malik Az-Zahir, antara tahun 1345 dan 1350 datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota. Konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapat banyak rampasan dan tawan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 bertakhta hingga 1405. Pada awal abad 16, terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah Peninggalan riwayat Pasai Sultan berakhir. Malik Al-Saleh, lonceng cakradonya, dirham, stempel Kerajaan Samudra Pasai, hikayat Raja-Raja Pasai, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Berikut sejarah singkat tentang Samudra Pasai. Thank you for watching.